Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di acara channelku yaitu Megan Amerika. Oh ya, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe dan jangan lupa eh, dukung aku terus dan channel aku terus. Tanpa kalian aku tidak bisa apa-apa. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga Allah membalasnya dengan kesehatan, kemudahan dan dipanjangkan rezekinya. Dan yang belum menikah semoga dapat jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya teman-teman, kali ini aku ingin cerita hororku dengan sesuai pengalamanku. Kali ini aku mau menceritakan tentang teman aku. Teman aku sewaktu aku kerja di hotel, salah satu hotel di bar pada tahun 2013-14an gitu. Aku bertemu dengan teman aku yang sudah meninggal. Biasanya kita memanggil teman aku itu adalah Jupe gitu. Seperti biasa aku bekerja di sana, terus ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Pas aku datang agak lebih cepat, setelah dandan, ganti baju, make up segala macam. Tiba-tiba aku bertemu dengan teman aku yang sudah lama tidak berjumpa gitu, tidak bekerja gitu. Nah, setelah itu seperti biasanya kita saling menyapa gitu. Hai, aku bilang sambil megang pundak dia. Hai Jupe. Kenapa aku panggil dia Jupe? Kenapa teman-temanku panggil dia Jupe? Karena memang wajahnya bentuknya sama seperti Jupe gitu, hampir mirip. Tapi aku nggak tahu nama aslinya siapa. Walaupun kita sering kerja bareng tapi lupa nama aslinya, nggak tahu siapa. Tapi yang jelas nama panggilannya Jupe. Setelah itu kita saling sapa, terus aku nyapa lagi. Kok badan kamu dingin? Aku bilang gitu. Kok badan kamu dingin kayak es sih? Aku bilang gitu. Iya, soalnya kata dia bilang aku habis sakit udah berapa hari ini. Terus aku kemarinnya naik ojek. Emang nggak pakai jaket? Aku bilang gitu. Terus kata teman aku bilang pakai kok, pakai jaket. Nah, kenapa kayak dingin kayak es begini? Iya, aku habis sakit. Aku baru sembuh, aku baru mendingan. Terus aku langsung kerja. Ya ampun, seharusnya lu kalau masih sakit, lu mendingan di rumah aja, jangan kerja. Terus kata dia nggak apa-apa kok, udah sehatan, dia bilang gitu. Ya udah, seperti biasa. Dan hanya satu teman aku namanya Diana, hanya satu dialah yang tahu eh hidup masih hidup atau udah meninggal. Karena dia yang bersahabatan dekat, dia yang tahu rumahnya di mana gitu. Hanya dia aja yang tahu. Dan kebenaran malam itu dia nggak bekerja gitu loh. Dan kita semua tuh rame, banyak kan karyawan gitu. Cuman kita nggak pernah saling tahu nama aslinya siapa-siapa gitu. Cuman kita hanya nama panggilannya aja gitu. Karena kita nggak pernah nanya nama aslinya siapa gitu. Yang penting nama panggilan aja karena banyak kan ribuan gitu. Jadi ya udah seperti itu. Akhirnya ya aku ngeliat dia ngobrol sama tamu, terus kayak kayak manusia biasa gitu loh. Cuman kan udah alamnya berbeda ya, badannya udah curiga dingin, udah segala macem. Nah, aku muter-muter ngobrol-ngobrol terus nggak lama pas kita mau pulang, aku ketemu sama teman aku namanya Diana gitu kan. Nah, aku sapa dong, Diana, tadi si Jupe masuk loh. Lu kenal kan sama si Jupe? Kan aku bilang gitu kan, aku tegur si Diana itu. Lu kemana nggak masuk Diana hari ini? Gue lagi main abis dah sama cowok gue main, jadi gue mampir ke kerjaan deh sebentar, mau absen aja takutnya nanti dipotong gaji kata dia gitu kan. Terus kok lu bisa begitu sih? Mana bisa begitulah, kalau lu nggak masuk ya nggak masuk dong. Lu masa lu pas mau pulang absen lu datang, ngaco lu, aku bilang gitu. Terus kata dia, Jupe siapa Cil, kan aku kan dipanggilnya kan Ucil ya di kerjaan karena aku paling kecil waktu itu. Iya, Jupe, tahu kan lu yang rambutnya kayak poni gitu, terus yang mukanya kayak Jupe, badannya itu
yang hitam manis gitu, yang mukanya juga persis kayak Jupe lonjong. Oh, Jupe itu, ya dia kan udah meninggal. Emang ada Jupe berapa? Aku bilang gitu. Kan Jupe cuma satu doang di kerjaan kita. Iya, dia udah meninggal. Ah, lu bohong, aku bilang gitu. Lu nggak percaya katanya. Nih, gua kasih lihat fotonya. Wah, langsung aku kaget bener. Loh, iya bener ini dia, aku bilang gitu. Aku kaget sampai merinding, temen aku sampai nangis. Ya Allah Mega, kenapa lu bisa katanya ngejumpain dia? Dibilang gitu, "Terus kenapa bisa bertemu?" Pantes, gue tanya waktu itu, dia tuh badannya dingin kayak es. Terus katanya dia bilang habis sakit. Emang dia habis sakit, udah beberapa bulan itu. Terus dia sakit, terus katanya sih dengar-dengar katanya dibilang gitu. Katanya ada yang kena bilang dia kena HIV gitu kan. Ih, tambah serem aja deh kan aku takut kan gitu. Kok bisa kena HIV gitu? Dalam hati aku pikir, kena hubungan sama siapa ya? Aku bilang gitu. Hah, sudahlah, pokoknya aku nggak tahu. eh yang jelas, eh temen aku bilang dia shock, dia kaget karena nggak nyangka gitu loh. Kenapa kok aku dijumpai gitu loh sama teman-teman yang sudah tiada gitu loh. Terus juga ada lagi satu hal lagi. Aku bekerja di situ juga, di hotel itu juga. eh Tunggu sebentar. eh Dia pas teman aku dia tuh nangis, menjerit-jerit. Dia nggak nyangka aku bisa ketemu dia. Terus kan aku memang nggak tahu gitu kan, dan banyak teman yang nggak tahu juga gitu. Terus dikasih tahu lah sama dia rame-rame tuh, di konfirmasi bahwa JP itu udah nggak ada. Terus yang cuman bisa tahu nemuin dia tuh cuman aku doang waktu itu pada malam itu. Terus sudah itu, nggak lama kemudian, ada di ruang satu bar di mana aku menaruh gelas minuman tamu, eh, orderan tamu. Nah, di situ gelas itu bergerak sendiri. Terus kayak gitu. Aku kaget dong. Loh, kan gak ada angin. Aku bilang, ini kan di ruangan begini gitu loh. Dan itu gelas bener-bener yang namanya bergeser. Seret. Oh my god, aku bilang. Ini apa lagi, aku bilang. Ya sudahlah. Akhirnya banyak sekali kejadian yang banyak di luar dugaan aku gitu loh. Oh ya, sebenarnya masih banyak lagi cerita pengalaman aku eh, berjumpa dengan eh, orang yang sudah tiada. Terus satu lagi, tetanggaku meninggal. Namanya kan Ibu Ules. Nah, di situ aku bermimpi ada seorang indigo yang nggak pernah sama sekali aku kenal, dan dia sudah ada di Trans TV waktu itu, masuk TV. Aku memimpikan dia membunuh ular-ular, siluman ular. Dia datang ke mimpi aku seperti ini bilangnya. Lihat, aku sudah membunuh ular, Mega. Dia bilang gitu padaku. Lihat, ini ular-ularnya yang sudah aku kalahkan. Ada satu ular yang tidak bisa dimatikan, belum dimatikan sama dia, yaitu ular siluman, queennya, queen ularnya itu belum dia mati, belum dia bunuh. Terus si ular itu bisa menangis, kayak gitu, kayak ngeraung ngeraung. Ular itu ada suaranya, ternyata bisa menangis gitu. Terus akhirnya di dalam mimpi itu aku bilang eh kepada seorang si indigo itu, padahal kita nggak saling kenal, nggak sering menatap muka, telepon pun kagak pernah, nggak pernah punya nomor teleponnya, aku punya asistennya aja waktu itu. Terus udah gitu, si itu bilang, si ratu ular itu bilang, jangan bunuh saya, jangan bunuh kami semua, kita akan berteman kok, bukan bisa bersahabat sama manusia.
beri dia kesempatan untuk merubah, untuk menjadi jin muslim yang baik gitu. Dan pada waktu itu seorang indigo itu sedang membahas tentang uh, ajaran hakekok gitu loh. Ajaran hakekok itu adalah ajaran yang sesat karena uh, di situ katanya di channelnya beliau mengatakan bahwa ajaran hakekok itu mengandung uh, pemujaan dengan setan siluman ular dengan cara berhubungan badan, karena mereka itu memakan saripati sperma gitu loh. Itu untuk makanan siluman ular yang katanya 4 sehat 5 sempurna gitu. Jadi dia memakan vitaminnya dari spermanya wanita dan laki-laki. Makanya mereka mengadakan ritual untuk berhubungan badan seperti itu. Nah, setelah itu aku bermimpi lagi, bukan bermimpi, maksudnya berlanjut. Setelah indigo itu membunuh ular-ular itu, setelah menangis, terus ular itu datang ke tempat warungnya Ibu Ules, tetanggaku yang sudah meninggal. Kok bisa ya aku didatangin tetanggaku, teman aku yang sudah meninggal? Aku juga nggak mengerti. Nah, setelah itu muncullah tetanggaku sambil berdagang mengulek dagangannya, kan dia jualan gado-gado gitu kan, jualan gado-gado, mengulek dagangannya. Setelah dia mengulek dagangannya, muncullah seekor ular kobra itu. Ular kobra itu di depannya gitu loh, sambil dia ngulek, terus ular kobranya itu sambil ngeliwit begitu sambil duduk, tapi dia ngeliwit begitu gitu loh, bergerak gitu. Tapi ular itu nggak menggigit gitu loh, nggak menyatok gitu, nggak nyatok si ibu yang sudah meninggal itu gitu loh. Aku nggak ngerti ya kenapa aku mimpi tetanggaku yang sudah meninggal, terus di depannya ada ular gitu dan bersahabat gitu loh. Dan aku nggak nanya sama si ibu itu yang tetangga aku itu, karena kan aku tahu gitu loh, ibu ini kan sudah meninggal gitu loh, di alam sadar aku gitu loh, sudah tahu aku itu ibu itu meninggal, aku masih dagang gitu. Terus yang terakhirnya itu aku SMS ke teman asistennya Indigo, dia itu artis Indigo itu ya, sudah ada di Indigo, Indigo apa ya, Indigo Talk ya kalau nggak salah kalau waktu itu. Terus juga aku SMS, WhatsAppan sama asistennya Indigo tersebut. Aku bilang tolong sampaikan ke beliau bahwa hari Minggu malam Senin aku bermimpi dia sedang membunuh siluman ular itu. Terus aku datang dalam mimpi itu dan aku menyuruh dia untuk stop, jangan membunuh ularnya lagi, karena ularnya itu pada akhirnya mereka bisa bersahabat dengan satu sama lain. Terus sudah aku sampaikan seperti itu, lalu si asisten itu bilang, "Mbak, ada Instagram ya?" Terus aku bilang ada Instagramnya, ini Instagramnya aku kasihkan Instagramnya. Dan setelah itu beliau tidak SMS aku lagi. Dan beberapa hari kemudian, 3 hari, aku lihat di channelnya TV YouTube, salah satu YouTuber, aku nggak mau sebutin namanya, namanya titik TV gitu. Nah di situ setelah aku mimpi hari Minggunya, 3 harinya beliau bikin konten membunuh siluman ular. Judulnya membunuh siluman, bukan siluman ular, membunuh ratu ular gitu. Nah itu aku surprise banget loh. Padahal kita nggak saling kenal. Terus aku WA lagi ke asistennya itu. Padahal kita nggak saling kenal, kita nggak pernah berjumpa, nggak pernah tatap muka pun tidak. Aku cuman waktu itu dapat nomor asisten itu dari Instagramnya dia. Ternyata Instagramnya dia itu ada adminnya,
Nah, aku chatting adminnya pada waktu itu aku mau konsultasi kenapa setelah aku membuang mata ketigaku dan membuang kuping pendengaran goibku, aku rasanya tuh udah mulai iman aku tuh seperti kayak jatuh bangun gitu loh. Rajin sholat, kalau rajin sholat tekun, terus kok ini pas dibuang ini sama ininya kok aku langsung kayak merasa aku tuh nggak sholat gitu loh. Jarang, udah nggak mau, bukannya jarang sholat, maksudnya udah bener-bener males gitu sholat. Aku nggak ngerti gitu. Nah, setelah itu aku SMS ke beliau, ke admin, terus aku katakan ke adminnya Indigo itu, Mas, Mbak, aku lihat di YouTube-nya Mbak Mas Indigo itu, ternyata apa yang aku mimpikan itu terjadi ya. Kamu membunuh Indigo, kamu membunuh berantem dengan seekor ular, siluman ular, iblis ular, terserahlah apa katanya, demon, iblis ataupun setan ataupun apalah ya, membuat konten bahwa dia telah membunuh siluman ular. Berarti apa yang saya mimpikan itu benar ya, Mbak? Aku bilang gitu. Tapi mereka tidak menjawab lagi iya atau tidaknya. Mereka cuman bilang, nomor IG-nya apa ya, Mbak? Udah, itu aja, nggak pernah lagi ada komunikasi lagi apapun itu. Habis itu ya sudah, sampai sekarang pun aku sholat, sejak aku buang mata ketigaku, indera keenamku, aku merasa yang ada sesuatu yang nggak beres di diri aku. Aku nggak tahu apa, yang jelas aku merasa aku sudah malas beribadah gitu, susah lagi beribadah. Aku nggak tahu kenapa. Tapi aku selalu memohon sama yang kuasa, izinkan aku untuk mendekatkan diri lagi kepada yang maha kuasa. Tidak sulit, susah sekali untuk menjadi manusia yang lebih baik, itu susah. Karena kalau manusia bertobat itu nggak mudah, nggak gampang membalikan sebalikan tangan gitu loh. Dan Allah itu menguji, terus dan terus. Tapi aku percaya bahwa yang kuasa itu memberikan ujian tidak melebihi batas kemampuannya seseorang itu. Tetapi yang namanya ujian itu selalu ada ujian. Menjadi manusia yang bertobat itu buat aku ya, pengalaman aku sendiri itu gak enak. Karena ujian itu akan selalu datang, terus datang, dan terus datang. Satu sudah selesai, nanti muncul satu lagi. Satu sudah selesai, datang satu muncul lagi. Nah, di situ ada peran Dajjal. Peran Dajjal yang membisikkanku, ya sudah, jangan jadi orang baik gitu loh. Toh kamu baik, kamu pun pasti akan disalahkan. Belum tentu bisa kamu diterima kebaikan kamu itu. Pasti kamu akan disalahkan. Ya udah, ikut aku aja. Saya akan bantu kamu dalam hal apapun. Bisik si Dajjal itu. Terus aku bilang, aku tidak akan nyerah dengan pendirianku. Aku tidak akan gentar. Walau aku disalahkan, dicaci, dihina, dan dimaki, aku akan tetap menjadi orang baik. Insya Allah, aku akan jadi tetap orang baik. Terus si Dajjal bilang, ya sudah, kalau itu pilihan kamu jadi orang baik, hidup kamu tidak akan pernah bisa bahagia. Kamu akan selalu kesedihan, menderita. Karena di dalam penderitaan kamu dan kesedihan kamu, disitulah ada peran kita di sana yang akan melemahkan imanmu, menggoyahkan imanmu sampai hari kiamat, sampai hari yang telah dijanjikan.
Itu kata si Dajjal bilang, di kupingku dibisikin seperti itu. Waktu pendengaran goibku masih aktif. Dan pada saat itu aku bilang, kenapa kamu tidak mengganggu orang yang jahat saja? Orang yang jahat tentu rugi buat dia. Karena kata si Dajjal, kalau saya membisikkan orang yang jahat, tentu saya akan rugi. Saya tidak akan punya teman banyak. Biarkan yang sudah yang jahat, biar menjadi jahat. Itu adalah teman kami nanti di sana. Kami akan mengumpulkan sebanyak mungkin pasukan kami. Seperti itu. Ya sudah, kamu boleh mengganggu mereka bagi mereka yang tidak punya iman kepada Allah. Aku bilang gitu. Dan izinkan aku untuk bertobat, untuk kembali ke jalannya. Walaupun rintangan itu tidak semulus apa yang aku bayangkan, insya Allah aku akan tetap menjadi orang yang baik lagi. Aku tidak merubah menjadi aku yang dulu, tapi aku merubah menjadi wanita yang baik dan lebih baik lagi dari yang kemarin. Aku tetaplah aku. Dan si Dajjal bilang, ya sudah, itu pilihanmu. Aku akan perang sampai akhir zaman. Nah, begitulah cerita kisahku. Kisah cerita tentang teman, jika cerita tentang seorang indigo yang membunuh siluman ular. Dan juga tentang tobatku menjadi wanita yang bertobat, itu tidak mudah. Selalu akan ada ujiannya, terus dan terus sampai kapanpun. Dan insya Allah aku akan terus tetap. Walau aku sekarang ini lagi jatuh bangun imanku, tapi aku minta doanya kan untuk kalian. Tolong kirimkan doa buat aku Al-Fatihah. Semoga aku bisa istiqomah. Semoga aku bisa terus tetap di jalan Allah. Aku minta dukungannya, doakan aku terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di channelku yang cerita kisahku yang selanjutnya. Assalamualaikum.